Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1. Di sini kami akan menjelaskan materi tentang inkubator. Nah, di mana kelompok 1 ini terdiri dari 18 orang. Yang pertama, ada saya sendiri, Wulandari Anggraeni, sebagai moderator. Selanjutnya ada Alis Nurmalasari, ada Ane Cahyani, Asep Saipullah, Dian Rahmaudina Salsabila, Dita Sindia, Sophia, Gina, Karisma, Lia Rusliani, Lulu Jahrotu, Nolis Galih Kurnia, Puja Sri Dewi Rahayu, Risma Khairunisa, Rian Hermawan, Rizky Padilah, Siti Hanifah, dan yang terakhir ada Sonia Aprilia. Langsung saja penjelasan yang pertama yang akan dijelaskan oleh Alis Nurmalasari. Inkubator bayi merupakan salah satu alat medis yang berfungsi untuk menjaga suhu sebuah ruangan supaya suhu tetap konstan atau stabil. Pada modifikasi manual otomatis inkubator bayi terdapat sebuah box kontrol yang dibagi menjadi dua bagian, yaitu ada bagian atas dan juga ada bagian bawah. Untuk pemateri selanjutnya akan disampaikan oleh Anitia. Selanjutnya, box bagian atas digunakan untuk meletakkan sensor, display sensor, rangkaian elektronik. Sedangkan pada box bagian bawah dibagi menjadi 3 ruangan yang dibatasi dengan sekat, yang digunakan untuk meletakkan heater, tempat air, dan kipas. Sensor yang digunakan adalah sensor suhu dan sensor kelembapan. Diletakkan di dalam box tidur bayi. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh Asep Saipullah. Pada sensor suhu PT100 dan sensor kelembaban terdapat display yang sekaligus driver sensor yang digunakan untuk mengetahui dan memberikan setting suhu dan kelembaban dalam ruang box tidur bayi sesuai yang dikehendaki. Pembahasan selanjutnya akan dibahas oleh Dian Rahmaudina Salsabila. Yang menjadi akuator pada alat ini adalah heater dan kipas. Heater berfungsi sebagai pemanas ruangan, sedangkan kipas berfungsi untuk menyalurkan udara panas yang dipancarkan heater menuju ruangan tempat air dan menuju box tidur bayi melalui selang. Sebagai kontrolernya digunakan sebuah pitch microchip 16S877A, di mana pitch tersebut juga berfungsi untuk menghubungkan box control dengan komputer atau CPU secara serial supaya dapat memberikan tampilan serta dapat memberikan setting suhu sesuai dengan yang dikehendaki melalui komputer. Pembahasan selanjutnya akan disampaikan oleh Dita Sinda Aisyah. Perawatan dalam inkubator. Setelah lahir sampai beberapa hari, bayi akan mengalami ancaman terhadap kestabilan suhu tubuhnya. Bayi prematur cenderung mudah kehilangan panas tubuh karena memiliki sedikit lapisan subkutan dan juga dipengaruhi oleh rasio permukaan tubuh dan berat badan dan juga cadangan glikogen. Untuk pembahasan selanjutnya akan disampaikan oleh Sophia. Ada konveksi ini kehilangan panas dari kulit terhadap udara dan gerakan, dan evaporasi ini kehilangan panas karena penguapan berhubungan dengan kelembaban. Dan selanjutnya akan dibahas oleh Poin selanjutnya yaitu akibat kehilangan panas ini dapat menyebabkan hipotermi dan berlanjut menjadi hipoglikemia, asidosis metabolik, peningkatan kebutuhan oksigen, dan gangguan pembekuan darah yang dapat mengancam kehidupan. Kemudian, inkubator adalah suatu alat yang diciptakan untuk menciptakan kondisi optimal dari suhu, kelembaban, dan suplai oksigen untuk melangsungkan kehidupan bayi seperti situasi dalam kandungan ibunya. Dan yang selanjutnya akan dijelaskan oleh Karisma Cahyayunita. Inkubator memiliki kelengkapan alat sebagai berikut.
mengatasi suhu kamar yang diinginkan. Apabila suhu inkubator tidak sesuai dengan kebutuhan bayi, dapat diturunkan sekitar 1-1/2. Pembahasan selanjutnya akan dibahas oleh Lia Rusliani. Lubang saluran oksigen atau oksigen inlet, saluran berdiameter sekitar 0,5 cm untuk mengalirkan oksigen sesuai kebutuhan bayi. Alat ini dilengkapi oleh flowmeter dan alat analisa oksigen atau oksigen analyzer. Yang selanjutnya adalah humidity. Humidity adalah alat untuk menciptakan kelembaban atau aqua steril yang harus diganti tiap 24 jam. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Lulu Jahratu Salsabila Ijazi. Untuk selanjutnya ada fasilitas penimbang berat badan. Alat ini terdapat pada inkubator yang lengkap, di mana bayi ditimbang berat badannya tanpa harus dikeluarkannya dari inkubator. Yang selanjutnya ada termometer inkubator, merupakan termometer digital yang akan mengukur suhu inkubator dengan sendirinya sesuai yang diinginkan. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Nolis. Oke, selanjutnya yaitu tujuan perawatan dengan inkubator, yaitu 1. Menciptakan suhu ruangan yang optimal sesuai dengan kebutuhan bayi. 2. Mencegah infeksi. 3. Menciptakan konsentrasi oksigen sesuai dengan kebutuhan bayi. Kemudian untuk memenuhi kelembaban yang dibutuhkan oleh lingkungan bayi, untuk memudahkan penanganan, pelayanan, dan pengawasan. Dalam hal ini, di dalam inkubator kita dapat melakukan pelayanan perawatan seperti terapi sinar atau fototerapi, pemasangan monitor EKG, pemasangan needle, pemasangan kateter umbilikal, transfusi, dan lain-lain. Kemudian penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh Risma Khairunisa. Indikasi pasien bayi dirawat dalam inkubator. Yang pertama, bayi kurang bulan, sehat ataupun sakit. Yang kedua, bayi kecil kurang dari 200 gram, sehat ataupun sakit. Yang ketiga, bayi lebih dari 200 gram keadaan sakit, terutama kesulitan bernapas. Yang keempat, bayi mengalami operasi atau pasca operasi sebelum pemulihan. Materi selanjutnya akan dibahas oleh Rian Hermawan. Cara menggunakan inkubator. Bersihkan inkubator dengan desinfektan setiap hari dan bersihkan secara keseluruhan setiap minggu atau setiap akan digunakan. Tutup matras dengan kain bersih. Yang selanjutnya akan dibahas oleh Rizky Fadilah. Kosongkan air reservoir, dapat tumbuh bakteria yang berbahaya dalam air dan menyerang bayi. Atur suhu sesuai dengan umur bebe bayi. Hangatkan inkubator sebelum digunakan. Yang selanjutnya akan dibacakan oleh Siti Hanifah. Bila diperlukan, lakukan penghangatan seluruh tubuh bayi atau terapi sinar. Lepas semua pakaian bayi dan segera berikan pakaian kembali setelah selesai. Lalu, tutup inkubator secepat mungkin. Jaga lubang selalu tertutup agar inkubator tetap hangat. Lalu, gunakan satu inkubator hanya untuk bayi saja. Bahasan selanjutnya akan dibahas oleh Sonia Aprilia. Pengaturan suhu inkubator. Nah, di sini itu ada tabel pengaturan suhu inkubator untuk berat bayi dan umur bayi. Nah, kalau berat badan bayi yang baru lahir itu 1.500 gram dan baru berumur 0 sampai 24 jam, maka suhunya itu 34 sampai 36 derajat Celcius. Nah, jika bayi berumur 2 sampai 3 hari, maka suhunya itu 33 sampai 35 derajat Celcius. Bayi yang berumur 4 sampai 7 hari, suhunya itu 33 sampai 34 derajat Celcius. Bayi yang berumur 8 hari, suhunya 32 sampai 33 derajat Celcius. Jika berat bayi 1.501 sampai 2.000 gram dan umurnya 0 sampai 24 jam, maka suhunya 33 sampai 34 derajat Celcius. Dan bayi berumur 2 sampai 3 hari, suhunya 33 derajat Celcius. Bayi 4 sampai 7 hari, suhunya 32 sampai 33 derajat Celcius. Bayi 8 hari, suhunya 32 derajat Celcius. Jika berat si bayi 2001 sampai 2500 gram dan berumur 0 sampai 24 jam, maka suhunya 32 derajat Celcius. Dan bayi berumur 2 sampai 3 hari, suhunya 32 sampai 33 derajat Celcius.
Bayi 4-7 hari suhunya 32 derajat Celcius. Bayi 8 hari suhunya 32 derajat Celcius. Nah, jika si bayi lahir lebih dari 2500 gram dan umurnya baru 0-24 jam, suhunya diatur 32-33 derajat Celcius. Jika bayinya udah berumur 2-3 hari, suhunya diatur menjadi 32 derajat Celcius, dan bayi yang berumur 4-7 hari suhunya 31-32 derajat Celcius, dan bayi 8 hari suhunya 32 derajat Celcius. Baik, langsung saja kepada kesimpulannya. Di sini inkubator bayi merupakan salah satu alat medis yang berfungsi untuk menjaga suhu ruangan agar tetap konstan dan stabil. Pada modifikasi manual otomatis inkubator bayi terdapat sebuah box kontrol yang dibagi menjadi dua bagian, yaitu bagian atas dan bagian bawah. Untuk box bagian atas digunakan untuk meletakkan sensor, display sensor, controller, rangkaian elektronik. Sedangkan pada box bagian bawah dibagi menjadi 3 ruangan yang dibatasi dengan sekat. Nah, yang ini digunakan untuk meletakkan heater, tempat atau wadah air dan kipas. Sensor yang digunakan adalah sensor suhu PT100 dan sensor kelembaban, di mana sensor suhu PT100 dan sensor kelembaban diletakkan di dalam box tidur bayi di luar control box. Nah, di sini ada beberapa tujuan perawatan dengan inkubator. Yang pertama ada menciptakan suhu kamar yang optimal sesuai dengan kebutuhan bayi. Yang kedua, mencegah infeksi. Yang ketiga, menciptakan konsentrasi oksigen yang sesuai dengan kebutuhan bayi. Yang keempat, memenuhi kelembaban yang dibutuhkan untuk lingkungan bayi. Dan yang terakhir, untuk memudahkan penanganan, pelayanan, dan pengawasan. Dalam hal ini, di dalam inkubator, kita dapat melakukan pelayanan perawatan seperti terapi sinar, memasang monitor EKG, pemasangan with needle, kateter, umbilikal, dan transfusi, dan lain-lain. Baik, terima kasih. Mungkin itu saja yang dapat kelompok kami sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.